Halo, selamat pagi sahabat Fresh Juice. Perkenalkan, saya Herwin Sinaga dari Batam. Saya salah satu member OMK DFJ Fellowship 12. Renungan spesial edisi OMK hari ini, Senin 21 Februari 2022, akan dibawakan oleh Anastasia Sonia dari Jakarta, yang juga merupakan member OMK DFJ Fellowship 12. Yuk kita dengarkan. Teman-teman pendengar Fresh Juice yang terkasih, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tentunya selalu dalam lindungan Tuhan. Jumpa kembali dengan saya dalam renungan spesial OMK Daily Fresh Juice. Marilah kita bersama-sama merenungkan bacaan pada Injil yang diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 14 sampai 29. Pada suatu hari, Yesus bersama Petrus, Yakobus dan Yohanes turun dari gunung, lalu kembali pada murid-murid lain. Mereka melihat orang banyak mengerumuni para murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Ketika melihat Yesus, orang banyak itu tercengang-cengang semua dan bergegas menyambut Dia. Yesus lalu bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Setiap kali roh itu menyerang, anakku dibantingnya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah minta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepada Yesus. Dan ketika roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting di tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Kemudian Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api atau ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat makin banyak orang datang berkerumun, Yesus menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang yang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah dari anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncangkan anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang mengatakan, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangannya dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawab Yesus, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih,
Pada Injil hari ini, kita melihat bahwa ada dua hal yang menyebabkan iblis sulit diusir dari seorang anak. Yang pertama, pada ayat 19, karena kurangnya rasa percaya dari ayah sang anak yang berkata, "Jika engkau dapat berbuat sesuatu." Perkataan itu seolah-olah mempertanyakan kemampuan Tuhan. Yang kedua, pada ayat 29, yang datang dari murid-murid Tuhan sendiri yang kurang mengandalkan kuasa Tuhan, yaitu dengan berdoa. Pada ayat terakhir Injil hari ini, kita melihat Tuhan menasihati murid-muridnya yang kebingungan, kenapa mereka tidak bisa mengusir iblis yang merasuki seorang anak, sedangkan Tuhan Yesus bisa. Tuhan kemudian berkata kepada mereka, jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan berdoa. Nah, teman-teman Fresh Juice yang terkasih, menurut Alkitab terjemahan Latin yang ditulis oleh Santo Jerome, ayat terakhir Injil hari ini, yaitu ayat 29, tertulis demikian. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ya, berpuasa juga menjadi senjata kita untuk melawan si jahat selain dengan berdoa. Saya ingin berbagi pengalaman rohani saya, di mana saya merasakan bagaimana rasanya menjadi murid Tuhan yang kebingungan. Kenapa saya tidak bisa mengusir iblis sedangkan orang lain bisa? Jadi, saat saya masih SMP, saya pernah mengalami mimpi buruk. Tapi saya meyakini itu bukan mimpi karena segala sesuatunya terasa sangat nyata. Saya bertemu dengan makhluk yang besar dan amat menyeramkan. Saya tidak pernah membayangkan kalau makhluk seseram itu nyata. Kalau disuruh membayangkan makhluk yang paling seram yang saya bisa, saya tidak sanggup membayangkan yang seramnya seperti makhluk yang muncul di depan saya saat itu. Seramnya jauh di luar imajinasi saya, dan singkat kata, saya tahu itu adalah iblis. Saya luar biasa ketakutan, bahkan sampai gemetar hebat. Tapi, saya ingat kalau ada iblis, kita diajari untuk mengusirnya dalam nama Yesus. Jadi, saya dengan gemetar mencoba untuk mengusirnya. Dalam nama Yesus, saya perintahkan kamu untuk pergi. Tapi ternyata tidak mempan sama sekali. Iblis itu menertawai saya dan berkata bahwa dia akan membunuh saya. Jadinya, saya pun lari ketakutan dan iblis itu juga langsung mengejar saya. Tiba-tiba, ada sekelompok orang datang, terdiri dari beberapa laki-laki dan perempuan. Penampilan mereka biasa saja, tampak seperti manusia biasa seperti kita. Segera, mereka melumpuhkan iblis itu dalam nama Yesus. Dan saya bisa melihat iblis itu terkapar, dikelilingi oleh sekelompok orang tadi. Setelah itu, saya terbangun dalam keadaan banjir keringat, karena ngeri yang saya alami terasa sangat nyata. Nah, di situ saya bingung, mengapa sekelompok orang itu bisa melumpuhkan si iblis, sedangkan saya tidak bisa. Padahal kita sama-sama pakai nama Tuhan Yesus loh ngusirnya. Apa karena saya sangat ketakutan, sedangkan mereka tidak? Butuh waktu bertahun-tahun bagi saya untuk mendapatkan jawabannya. Pertanyaan saya ini baru terjawab ketika saya sudah beranjak dewasa, ketika saya sudah lebih bisa berdoa dan berpuasa. Saat saya sedang mendaraskan doa kerahiman ilahi jam 3 sore, Tuhan memberikan jawabannya kepada saya. Tuhan berkata bahwa sekelompok orang yang menolong saya waktu itu bisa menang melawan iblis karena mereka banyak berdoa dan berpuasa. Mereka manusia biasa sama seperti kita, namun mereka rajin mengasah rohaninya untuk menjadi lebih dekat dengan Tuhan melalui doa dan puasa.
Saya pun teringat dengan apa yang Tuhan katakan pada Injil hari ini, khususnya yang ada pada ayat Alkitab terjemahan Latin. Jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Luar biasa untuk mengetahui sebesar itulah kuasa doa dan puasa kita untuk menolong orang lain. Di dunia jasmani, mungkin doa dan puasa terlihat biasa-biasa saja. Tapi di dunia spiritual ada efek yang luar biasa, ada kuasa dalam doa dan puasa. Doa dan puasa kita tanpa kita sadari bisa dipakai Tuhan untuk menolong orang lain yang bahkan tidak kita kenal sama sekali. Hal-hal sederhana yang kita lakukan dengan penuh cinta pada Tuhan bisa dijadikannya hal-hal yang besar. Bila doa dan puasa kita bisa Tuhan pakai untuk menolong mereka yang tidak kita kenal. Terlebih lagi saat kita mendoakan atau berpuasa bagi mereka yang kita kenal. Doa dan puasa itu tentunya harus disertai iman dan kepercayaan bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, akan sangat besar kuasanya. Sebagaimana yang Tuhan katakan dalam Injil hari ini, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Teman-teman Fresh Juice yang terkasih, kesimpulan yang kita dapat dari Injil kita hari ini adalah ada 3 hal yang harus kita miliki untuk melawan musuh rohani kita, yaitu iman, doa, dan puasa. Nah, sebentar lagi kita akan memasuki masa Prapaskah. Kita bisa memakai momen itu untuk menolong sesama dengan doa dan puasa kita. Bahkan, berpuasa juga bisa dilakukan di luar masa Prapaskah sesuai dengan kerelaan dan kesanggupan kita masing-masing. Demikian renungan Injil kita pada hari ini. Kiranya Tuhan meneguhkan dan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Anastasia Sonia untuk renungannya hari ini. Bagi teman-teman yang ingin bergabung dengan grup WhatsApp OMK DFJ, silahkan DM ke IG @salamfreshjuice. Sampai jumpa lagi di renungan edisi spesial OMK selanjutnya. Selamat pagi, salam sehat, dan tetap jaga kesehatan untuk kita semua. Salam Fresh Juice.